Pada zaman dahulu kala, ketika embun pagi masih bisa menceritakan rahasia malam kepada dedaunan, hiduplah sebuah kisah di desa yang sangat tenang. Desa itu bernama Karanganyar, sebuah tempat tersembunyi di mana angin selalu berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan daun jati yang berguguran. Musim kemarau panjang sedang menyelimuti seluruh pelosok desa, membuat tanah-tanah retak dan pepohonan meranggas menanti tetesan hujan yang tak kunjung turun dari langit. Kehidupan warga berjalan sangat lambat, penuh dengan kesederhanaan dan kepasrahan kepada alam yang memeluk mereka setiap hari. Di tengah desa tersebut, berdirilah sebuah rumah joglo kayu yang sangat besar dan megah, saksi bisu kejayaan masa lalu yang kini mulai memudar. Rumah itu dihuni oleh Nyi Sulastri, seorang janda anggun yang selalu mengenakan kebaya sederhana dengan kain batik melingkar di pinggangnya. Wajahnya yang damai selalu menyiratkan kesedihan mendalam yang tertahan di balik senyum lembutnya setiap kali menyapa para tetangga yang lewat. Ia hidup sendirian setelah kepergian suaminya bertahun-tahun silam, hanya ditemani oleh kenangan manis dan embusan angin malam yang menyelinap pelan lewat celah dinding bambu rumahnya. Nyi Sulastri tidak sepenuhnya hidup sendirian di rumah joglo yang luas dan sepi itu, karena ada seorang pelayan laki-laki yang selalu setia menemaninya. Pelayan itu bernama Bayu, seorang pemuda dengan punggung sedikit bungkuk yang jarang sekali mengeluarkan suara dari mulutnya. Pakaiannya selalu lusuh dan berdebu, mencerminkan betapa keras pekerjaannya setiap hari dalam merawat halaman luas dan rumah besar peninggalan almarhum suami majikannya. Langkah kakinya seringkali tidak terdengar, bagaikan bayangan gelap yang bergerak pelan di antara tiang-tiang kayu jati yang menyangga atap joglo yang sangat tinggi. Sejak matahari belum menampakkan sinarnya di ufuk timur, Bayu sudah sibuk menyapu daun-daun kering yang berserakan di halaman depan menggunakan sapu lidi panjang. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah liat menjadi melodi pagi yang sangat akrab di telinga Nyi Sulastri setiap harinya. Setelah halaman bersih tanpa satu pun daun tersisa, Bayu akan berjalan menuju sumur batu tua yang berada di sudut pekarangan belakang rumah. Ia menimba air dengan tenaga yang tersisa, memastikan tempayan-tempayan tanah liat di dapur dan kamar mandi selalu terisi penuh. Warga desa Karanganyar seringkali memandang Bayu dengan tatapan rendah, menganggapnya sebagai pelayan hina yang sama sekali tidak memiliki nilai di mata mereka. Setiap kali Bayu berjalan melewati pasar desa untuk membeli bahan makanan, orang-orang akan mencibir dan sengaja menjauh seolah ia membawa penyakit menular. Mereka sering berbisik-bisik di belakang punggungnya, mengejek penampilannya yang kotor dan tubuhnya yang bungkuk tanpa sedikit pun rasa iba. Bayu tidak pernah membalas perlakuan buruk itu. Ia hanya menundukkan kepala dan terus berjalan kembali menuju rumah majikannya. Para tetangga tidak pernah mengerti mengapa janda kaya raya seperti Nyi Sulastri bersedia mempertahankan pelayan yang dianggap sebagai sampah masyarakat oleh seluruh desa. Beberapa orang tua di warung kopi seringkali berspekulasi bahwa Nyi Sulastri mungkin merasa kasihan karena tidak ada orang lain yang mau menerima Bayu. Namun, banyak juga warga yang mulai curiga dan menebak-nebak alasan lain yang disembunyikan rapat-rapat oleh penghuni rumah joglo besar yang selalu tertutup rapat itu. Mereka terus bergunjing setiap sore, mencari kesalahan gerak-gerik pelayan itu. Nyi Sulastri sendiri sebenarnya selalu dihantui oleh kekhawatiran yang sangat mendalam mengenai masa depan rumah peninggalan suaminya yang sangat ia cintai. Ia tahu bahwa kerabat suaminya yang tinggal jauh di kota selalu mengincar tanah luas dan rumah joglo ini sejak lama. Malam-malam yang panjang seringkali dihabiskan oleh Nyi Sulastri dengan duduk melamun di teras depan, memandangi bintang-bintang di langit kelam sambil memegang dadanya yang sesak. Ia merasa beban untuk menjaga kehormatan dan harta keluarga suaminya terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Dalam kesunyian malam, ketika Nyi Sulastri sedang termenung dilanda kebingungan,
Bayu seringkali berdiri agak jauh di sudut pendopo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bayu selalu memastikan majikannya itu mendapatkan segelas teh hangat yang ia seduh dengan hati-hati menggunakan daun teh pilihan dan air mendidih dari tungku. Setelah meletakkan cangkir teh itu di atas meja kayu kecil di samping Nyi Sulastri, Bayu akan kembali mundur ke dalam bayang-bayang malam. Nyi Sulastri selalu menghela napas panjang dan menatap cangkir teh itu dengan pandangan kosong dan sedih. Di dalam rumah joglo itu, terdapat banyak sekali perabotan kayu kuno yang memiliki nilai sejarah dan harga yang sangat tinggi di mata pendatang. Lemari-lemari besar penuh ukiran rumit bergaya Jawa kuno berjajar rapi di ruang tengah. Menyimpan kain-kain batik pusaka yang usianya sudah puluhan tahun. Nyi Sulastri selalu melarang siapapun masuk ke ruangan itu, kecuali Bayu yang dipercaya untuk membersihkan setiap sudut ruangan dengan sangat hati-hati. Kepercayaan tersebut membuat Bayu selalu bekerja dengan dedikasi yang sangat penuh dan luar biasa setiap hari. Suatu hari seorang pedagang kain keliling mencoba mengintip ke dalam rumah saat Nyi Sulastri sedang lengah melayani pembeli di teras depan rumahnya. Pedagang itu terpesona melihat kemegahan tiang-tiang penyangga rumah yang terbuat dari kayu jati utuh tanpa sambungan. Berniat menanyakan harga jual rumah tersebut. Namun, sebelum pria itu sempat melangkahkan kakinya lebih jauh ke dalam, Bayu tiba-tiba muncul dari balik pintu dan menghalanginya dengan tatapan yang sangat tajam. Pedagang itu mundur ketakutan, merasa terintimidasi oleh pelayan bungkuk yang tampak kotor dan menyeramkan itu. Kejadian tersebut tidak luput dari pandangan Nyi Sulastri yang segera kembali dari teras dan melihat pedagang kain itu bergegas pergi meninggalkan pekarangan. Ia menatap Bayu yang kembali memegang sapu lidinya dan mulai menyapu lantai teras seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Beberapa detik yang lalu, Nyi Sulastri mendekati pelayannya itu dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang sangat pelan, yang hanya dibalas dengan anggukan kecil. Interaksi singkat tanpa kata-kata itu menyiratkan sebuah ikatan kepercayaan yang sangat kuat di antara mereka berdua selamanya. Ketika malam akhirnya benar-benar menyelimuti desa Karanganyar, suara jangkrik mulai terdengar bersahutan dari semak-semak bambu yang mengelilingi pekarangan belakang rumah joglo tersebut. Suasana pedesaan yang gelap gulita hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak yang digantung di teras rumah dan pendopo depan sebagai penolak bala malam. Hawa dingin mulai merasuk ke tulang, membuat siapa saja yang berada di luar rumah pasti akan segera mencari kehangatan di balik selimut tebal. Namun, di dalam rumah besar itu, masih ada tugas rahasia malam yang sangat penting. Seorang tetangga yang bernama Mang Udin sedang berjalan pulang dari ladang melewati jalan setapak di samping pagar bambu rumah Nyi Sulastri malam itu. Langkah Mang Udin tiba-tiba terhenti ketika ia melihat cahaya temaram dari lampu minyak yang bersinar pelan di area pendopo samping rumah yang biasanya gelap. Karena rasa penasaran yang sangat besar, ia berjinjit dan mengintip melalui celah-celah pagar bambu yang mulai lapuk dimakan usia dan juga cuaca. Matanya terbelalak kaget ketika melihat sebuah pemandangan aneh di dalam rumah. Di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip tertiup angin malam, Nyi Sulastri duduk bersila di atas tikar pandan halus yang dibentangkan di lantai pendopo. Di hadapannya duduklah Bayu sang pelayan bungkuk, yang tidak lagi tampak seperti pelayan rendahan yang biasanya selalu menunduk saat berjalan di siang hari. Postur tubuh Bayu malam itu terlihat sangat tegap dan tenang. Tidak ada sedikit pun kesan bungkuk atau hina yang melekat pada dirinya saat itu. Mang Udin menahan napasnya melihat perubahan wujud yang menakjubkan itu. Di antara Nyi Sulastri dan Bayu, terdapat sebuah kotak kayu kecil yang diukir dengan motif naga kuno yang tampak sangat bernilai dan juga keramat. Kotak kayu itu berwarna coklat tua kemerahan, mengkilap terkena cahaya lampu minyak, menandakan bahwa benda tersebut dirawat dengan sangat baik selama bertahun-tahun.
Nyi Sulastri menatap kotak itu dengan pandangan penuh haru. Sementara Bayu memegang selembar kain sutra putih yang digunakan untuk mengusap permukaan kotak dengan penuh perasaan. Gerakan tangannya sangat hati-hati bagaikan memegang sebuah nyawa berharga. Mang Udin mencoba menajamkan pendengarannya, berusaha menangkap percakapan di antara majikan dan pelayan yang sedang duduk berhadapan dalam jarak yang sangat dekat itu. Nyi Sulastri tampak berbicara dengan suara yang sangat bergetar. Seolah ia sedang menahan tangis yang sudah bertahun-tahun, ia simpan rapat-rapat di dalam lubuk hatinya. Bayu mendengarkan setiap keluh kesah majikannya dengan penuh perhatian. Menganggukkan kepalanya perlahan dengan wajah yang memancarkan ketegasan dan perlindungan tanpa batas. Mang Udin sama sekali tidak bisa mendengar apapun dari luar pagar tersebut. Pria pengintip itu melihat bagaimana Bayu kemudian membungkukkan badannya dengan sangat dalam, memberikan sebuah penghormatan yang sangat tinggi kepada janda Nyi Sulastri malam itu. Penghormatan itu bukanlah penghormatan seorang pelayan rendahan yang ketakutan, melainkan penghormatan seorang penjaga setia yang bersumpah untuk melindungi sesuatu yang sangat berharga. Nyi Sulastri membalas penghormatan itu dengan senyuman yang sangat lega. Seolah beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan-lahan mulai terangkat. Kotak kayu ukir itu kemudian dibungkus kembali dengan kain putih bersih yang tebal. Merasa bahwa ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat, Mang Udin segera mundur dari pagar bambu dengan jantung berdebar kencang. Ia berlari kecil menyusuri jalan setapak yang gelap. Ketakutan setengah mati jika ketahuan mengintip rahasia besar keluarga terpandang di desa Karanganyar. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, pikiran Mang Udin dipenuhi oleh tanda tanya besar mengenai identitas asli Bayu dan isi dari kotak kayu misterius tersebut. Ia bertekad untuk menceritakan hal itu kepada teman-temannya di warung kopi keesokan harinya. Sementara itu, di dalam pendopo yang mulai sunyi, Bayu berjalan, perlahan membawa kotak kayu kuno itu menuju ruangan rahasia di dalam rumah joglo. Langkah kakinya kembali diseret dan punggungnya kembali dibungkukkan. Seolah ia sengaja kembali mengenakan topeng pelayan hina yang menjadi tameng pelindungnya selama ini. Nyi Sulastri memperhatikan langkah pelayannya itu menghilang di balik pintu kayu jati yang berat. Menghela napas panjang dan memanjatkan doa kepada Tuhan. Ia berharap perlindungan yang ia bangun itu tetap kokoh berdiri selamanya. Pagi hari pun tiba menyapa desa Karanganyar dengan sinar matahari yang terasa lebih terik dari biasanya, membakar sisa-sisa embun yang menempel di dedaunan. Warga desa mulai melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Berangkat ke ladang, berdagang di pasar, dan berkumpul di warung kopi untuk bertukar cerita. Bayu terlihat sudah berada di pekarangan depan rumah joglo. Kembali sibuk menyapu daun kering dengan pakaian lusuhnya yang sama. Tidak ada yang berubah dari penampilannya yang terlihat sangat kotor dan bungkuk setiap pagi. Di sudut pasar yang ramai, Mang Udin sudah duduk di warung kopi langganannya, dikelilingi oleh bapak-bapak desa yang penasaran dengan wajah pucatnya. Dengan suara berbisik, namun penuh semangat, Mang Udin mulai menceritakan semua pemandangan aneh yang ia lihat di pendopo rumah Nyi Sulastri semalam. Ia melebih-lebihkan postur tubuh Bayu yang tegap dan menceritakan tentang kotak kayu berkilau yang dibersihkan dengan kain sutra putih bersih tersebut. Orang-orang yang mendengar cerita itu sungguh ternganga tidak percaya sama sekali. Cerita Mang Udin menyebar bagaikan api liar yang melahap rumput kering di musim kemarau, merambat dari satu mulut ke mulut lainnya dengan sangat cepat. Ibu-ibu yang sedang mencuci baju di sungai mulai menggunjingkan kemungkinan bahwa Nyi Sulastri sebenarnya telah diguna-guna oleh pelayannya sendiri demi menguasai harta. Anak-anak yang bermain di jalanan desa dilarang oleh orang tua mereka untuk mendekati pagar rumah joglo tersebut. Seolah rumah itu kini menjadi tempat terkutuk yang sangat berbahaya.
Semua warga mulai memandang rumah besar itu dengan penuh kewaspadaan. Nyi Sulastri yang sedang menyiram tanaman merambat di dekat pagar depan rumah perlahan-lahan mulai menyadari perubahan sikap warga yang lewat di jalan. Tatapan mata mereka yang biasanya ramah kini berubah menjadi penuh kecurigaan dan rasa jijik yang ditujukan langsung ke arah pelayannya yang sedang mencabut rumput. Ia mendengar bisikan-bisikan kasar yang terbawa angin, menyebut nama Bayu dengan nada kebencian yang tidak berdasar dan tuduhan-tuduhan liar yang sangat menyakitkan hati. Ia hanya bisa menggenggam erat gayung airnya dengan perasaan sedih. Angin kemarau yang berhembus siang itu terasa sangat panas dan menyesakkan dada, seolah membawa pertanda buruk bagi penghuni rumah joglo yang sepi itu. Nyi Sulastri memanggil Bayu untuk masuk ke dalam rumah. Merasa bahwa udara di luar sudah tidak lagi bersahabat bagi mereka berdua. Bayu mengangguk patuh, membereskan peralatannya dan berjalan gontai, mengikuti langkah majikannya masuk ke dalam ruangan utama yang teduh dan terlindungi dari sengatan matahari. Pintu kayu jati yang berat itu ditutup rapat-rapat dari dalam untuk menghindari semua keributan. Di dalam rumah yang kembali hening, Nyi Sulastri duduk di kursi goyangnya, menatap lurus ke arah pintu kayu yang baru saja ditutup oleh Bayu. Ia tahu bahwa rumor yang disebarkan oleh Mang Udin barulah awal dari serangkaian ujian berat yang harus mereka hadapi dalam waktu dekat. Surat dari kerabat suaminya yang mengatakan akan segera berkunjung ke desa Karanganyar masih tergeletak di atas meja. Bayu berdiri di sudut ruangan, memegang sapu lidinya erat-erat, bersiap menghadapi badai besar yang akan segera datang menghantam rumah tersebut. Nyi Sulastri mengambil surat yang tergeletak di atas meja itu dengan tangan yang sedikit gemetar karena menahan rasa cemas yang terus memuncak. Ia membacanya kembali untuk memastikan tanggal kedatangan kerabat suaminya yang bernama Danarta itu. Seorang pria tamak yang selalu haus akan kekuasaan. Kedatangan Danarta pasti akan memperburuk suasana desa yang saat ini sudah mulai tidak ramah terhadap penghuni rumah joglo besar tersebut. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk menghadapi ujian yang akan datang ini. Bayu melihat kegelisahan yang terpancar jelas di wajah majikannya dari sudut ruangan. Namun ia tetap diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu betul bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertindak gegabah, melainkan harus terus bertahan dalam kebisuan yang menyiksa. Sorot matanya yang tajam menyiratkan sebuah janji tidak tertulis bahwa ia akan melindungi rumah dan kehormatan janda tersebut dengan segenap jiwa raganya. Rahasia besar yang mereka simpan akan menjadi senjata terakhir yang sangat menentukan nasib mereka pada akhirnya. Pagi yang terik di desa Karanganyar tiba-tiba dipecahkan oleh suara deru mesin mobil yang sangat bising dan tidak biasa terdengar. Sebuah kendaraan mewah berhenti tepat di depan gerbang kayu rumah joglo Nyi Sulastri, membawa kepulan debu jalanan yang langsung mengotori udara bersih. Dari dalam mobil tersebut, turunlah seorang pria berpakaian necis khas orang kota, membawa sebuah koper besar yang terlihat sangat berat dan mahal. Pria itu adalah Danarta, keponakan jauh dari pihak mendiang suami Nyi Sulastri, yang sudah lama sekali tidak pernah menampakkan batang hidungnya di desa. Tanpa menunggu dipersilakan masuk oleh pemilik rumah, Danarta langsung melangkah melewati halaman depan dengan gaya berjalan yang sangat angkuh dan sombong. Sepatu kulitnya yang mengkilap menginjak daun-daun kering yang baru saja disapu bersih oleh Bayu pagi itu hingga menimbulkan suara gemeretak kasar. Nyi Sulastri, yang sedang menyiram bunga di pot teras, depan terkejut melihat kedatangan kerabat suaminya yang mendadak tanpa memberikan kabar pasti terlebih dahulu. Danarta tersenyum lebar sambil merentangkan tangannya, berpura-pura sangat rindu kepada bibinya yang tinggal sendirian di rumah sebesar dan semewah ini selama bertahun-tahun. Bibi Sulastri yang baik hati, aku datang khusus dari kota hanya untuk menemani masa tuamu di rumah yang sangat sepi ini, kata Danarta dengan suara keras yang dibuat-buat
agar terdengar sangat tulus dan meyakinkan di telinga semua orang. Nyi Sulastri hanya bisa membalas sapaan itu dengan senyum tipis yang dipaksakan, karena ia tahu betul tabiat asli keponakannya yang sangat serakah itu. Hatinya menjerit menolak kehadiran pria itu. Namun adat sopan santun, keluarga memaksanya untuk menerima tamu yang masih memiliki hubungan darah dengan suaminya. Ia kemudian mempersilakan Danarta duduk di kursi goyang teras depan rumah. Saat Danarta sedang duduk bersandar dengan santai di kursi goyang, sambil mengipasi wajahnya yang berkeringat, matanya menangkap sosok Bayu yang sedang berjalan. Bayu membawa 2 ember air penuh dari sumur belakang dengan langkah gontai dan punggung yang membungkuk karena beban berat di pundaknya. Raut wajah Danarta seketika berubah menjadi penuh rasa jijik, seolah-olah ia baru saja melihat seekor hama kotor yang berkeliaran di dalam rumahnya sendiri. Ia langsung berdiri dan menghampiri pelayan malang itu dengan langkah cepat, bersiap untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di tempat ini mulai sekarang. "Hei, pelayan jelek, kenapa kau berjalan sangat lambat seperti keong mati? Cepat bawa air itu ke belakang dan cuci mobilku, sampai bersih," mengkilap bentak Danarta dengan suara lantang yang menggelegar ke seluruh penjuru pekarangan rumah joglo tersebut. Bayu hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, sama sekali tidak berani menatap mata pria kota yang sedang marah besar itu di hadapan majikannya. Nyi Sulastri mencoba menengahi dengan mengatakan bahwa Bayu harus mengisi bak mandi terlebih dahulu. Namun Danarta sama sekali tidak mempedulikan perkataan bibinya itu. Bayu terpaksa memutar arah langkahnya menuju halaman depan untuk mencuci mobil tamu. Kehadiran Danarta secara drastis mengubah seluruh suasana damai yang selama ini menyelimuti rumah joglo kuno peninggalan keluarga besar tersebut menjadi penuh ketegangan. Setiap hari pria tamak itu selalu mencari-cari kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh Bayu hanya untuk mendapatkan alasan menghukumnya dengan berat. Ia sengaja menumpahkan kopi ke lantai teras yang baru saja dipel bersih, lalu menyuruh Bayu mengepelnya kembali berulang-ulang hingga tangannya melepuh kelelahan. Nyi Sulastri hanya bisa menatap kejadian itu dari balik tirai jendela kamarnya dengan hati yang hancur lebur, melihat pelayannya terus-menerus disiksa tanpa ampun. Kekejaman Danarta tidak hanya berhenti pada hukuman fisik semata. Ia juga mulai mengatur segala urusan rumah tangga, termasuk jatah makan harian pelayan. Pada suatu siang yang sangat terik, Danarta berjalan ke dapur belakang dan melihat sepiring nasi dengan lauk ikan asin jatah makan siang Bayu. Dengan sengaja ia menendang piring seng itu hingga nasinya berserakan di atas tanah berdebu, bercampur dengan kotoran ayam yang ada di sekitarnya. "Makanan seenak ini terlalu mewah untuk pelayan sepertimu. Kau hanya pantas makan sisa-sisa dari meja makanku nanti malam," ucap Danarta sambil tertawa puas. Tidak puas hanya merampas hak makan pelayan yang setia itu, Danarta juga mengusir Bayu dari gubuk kecilnya yang berada di dekat sumur. Ia beralasan bahwa gubuk itu terlalu kotor dan bau, sehingga merusak pemandangan dari jendela kamar tamu yang kini ditempati oleh dirinya sendiri. Mulai malam itu, Bayu terpaksa tidur di luar pagar bambu dengan hanya beralaskan selembar tikar usang yang sudah berlubang di sana-sini dimakan tikus. Angin malam kemarau yang sangat dingin menusuk tulang-tulangnya. Namun ia tetap diam bertahan demi menepati janji setianya untuk selalu menjaga rumah joglo tersebut. Sementara Bayu menderita kedinginan di luar pagar, Danarta justru mulai menjalankan rencana liciknya untuk menguasai seluruh harta kekayaan peninggalan pamannya yang berharga. Setiap kali Nyi Sulastri sedang beristirahat siang, pria itu akan menyelinap ke berbagai ruangan di dalam rumah untuk mencari dokumen penting kepemilikan tanah. Ia memeriksa laci-laci meja tua dan lemari ukir besar, mencoba menemukan sertifikat rumah joglo yang nilainya ditaksir sangat mahal oleh para pembeli. Namun, usaha kerasnya selalu menemui jalan buntu, karena Nyi Sulastri menyimpan barang-barang berharga itu di tempat rahasia
yang sama sekali tidak diketahuinya. Merasa frustrasi karena tidak kunjung menemukan apa yang dicarinya. Danarta mulai menyusun strategi baru yang jauh lebih kejam dan sangat licik dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa penghalang terbesarnya saat ini bukanlah bibinya yang mulai menua, melainkan kehadiran Bayu yang selalu mengawasi setiap gerak-geriknya dalam diam. Pria kota itu berkesimpulan bahwa ia harus segera menyingkirkan pelayan bungkuk itu dari desa Karanganyar agar rencananya menguasai rumah bisa berjalan lancar. Danarta kemudian memutuskan untuk memanfaatkan kecurigaan warga desa yang memang sudah sejak lama membenci Bayu melalui penyebaran berita bohong yang sangat keji. Sore harinya, Danarta sengaja berjalan-jalan keliling desa dan mampir ke warung kopi tempat bapak-bapak sering berkumpul setelah selesai bekerja keras di ladang. Dengan mengenakan pakaian bagus dan membagi-bagikan rokok mahal kepada setiap orang di sana, ia dengan mudah menarik simpati dari para penduduk desa yang lugu. Ia mulai membuka percakapan dengan nada suara yang dibuat sangat sedih, menceritakan betapa kasihannya nasib bibinya yang kini hidup di bawah kendali pelayannya. Semua orang di warung kopi itu segera menghentikan aktivitas mereka dan mendengarkan cerita bohong keponakan Nyi Sulastri itu dengan sangat serius. Saya sangat mengkhawatirkan keselamatan Bibi Sulastri di rumah besar itu, karena pelayan bungkuk itu ternyata diam-diam menggunakan ilmu hitam yang sangat kuat. Bisik Danarta sambil menatap sekeliling, seolah takut ada yang menguping. Ia mengarang cerita bahwa Bayu sering terlihat membakar kemenyan di tengah malam dan mengubur benda-benda aneh di keempat sudut pekarangan rumah joglo tersebut. Tujuannya adalah untuk memikat hati Nyi Sulastri agar patuh kepadanya, sehingga Bayu bisa menguasai seluruh harta kekayaan dan tanah warisan keluarga. Wajah warga desa langsung berubah tegang mendengar tuduhan mengerikan yang keluar dari mulut kerabat pemilik rumah itu. Cerita karangan Danarta itu sejalan dengan apa yang pernah dilihat oleh Mang Udin beberapa malam sebelumnya tentang perubahan postur tubuh Bayu. Mang Udin yang kebetulan berada di warung itu langsung membenarkan cerita Danarta, menambahkan bumbu-bumbu kebohongan baru agar ceritanya terdengar jauh lebih meyakinkan. Ia bersumpah melihat Bayu melakukan ritual pemanggilan roh jahat di pendopo rumah sambil memeluk kotak keramat yang diyakini sebagai wadah jimat pengasihan. Sontak saja seluruh pengunjung warung kopi menjadi gempar dan kemarahan mereka terhadap pelayan bungkuk itu semakin memuncak hingga ubun-ubun kepala. Keesokan paginya, suasana di desa Karanganyar berubah drastis menjadi sangat mencekam dan penuh dengan aura permusuhan yang sangat kental dari warga. Setiap kali Bayu berjalan ke pasar untuk membeli sayuran, ibu-ibu pedagang akan langsung menutup lapak mereka dan mengusirnya dengan sapu lidi kotor. Anak-anak kecil melemparinya dengan kerikil kecil sambil meneriakkan kata-kata kasar yang menyuruh penyihir bungkuk itu segera angkat kaki dari desa mereka. Bayu hanya menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan berlari kecil kembali menuju rumah tanpa berhasil membawa pulang satupun bahan makanan. Melihat pelayannya pulang dengan keadaan tangan kosong dan tubuh penuh memar akibat lemparan batu kerikil warga, hati Nyi Sulastri terasa sangat hancur. Ia ingin sekali keluar dari rumah dan berteriak kepada seluruh penduduk desa bahwa Bayu adalah orang baik yang selalu melindungi dirinya. Namun ia sadar bahwa jika ia membela Bayu saat ini, warga justru akan semakin percaya bahwa dirinya benar-benar telah dipelet oleh pelayan tersebut. Nyi Sulastri hanya bisa menangis dalam diam di kamarnya, meratapi nasib buruk yang terus-menerus menimpa orang yang paling setia menjaga keluarganya itu. Di sisi lain rumah, Danarta tersenyum puas melihat hasil karyanya yang terbukti sangat sukses, menghancurkan reputasi pelayan yang sangat dibencinya tersebut. Ia merasa kemenangan sudah berada di depan mata. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengusir Bayu secara permanen dengan dukungan penuh warga desa. Setelah Bayu pergi,
Ia berencana untuk menekan bibinya agar segera menandatangani surat penyerahan hak milik rumah joglo beserta seluruh tanah luas di sekitarnya. Dengan begitu, ia bisa kembali ke kota membawa kekayaan berlimpah dan hidup mewah tanpa perlu bekerja keras, memeras keringat lagi selamanya. Karena persediaan kayu bakar di dapur sudah mulai menipis dan ia tidak bisa lagi berbelanja ke pasar. Bayu memutuskan untuk pergi mencari ranting. Ia melangkah keluar dari halaman belakang rumah joglo dengan membawa sebilah parang tumpul menuju hutan jati yang terletak di pinggiran desa Karanganyar. Udara di dalam hutan terasa jauh lebih sejuk dibandingkan panas terik di perkampungan, memberikan sedikit ketenangan bagi pikiran Bayu yang sedang kalut. Ia mulai mengumpulkan dahan-dahan kering yang jatuh berserakan di tanah, mengikatnya menjadi satu tumpukan besar yang nantinya akan ia pikul di pundak. Ketika sedang sibuk mengikat tumpukan kayu bakar terakhirnya dengan tali ijuk yang sangat kuat, Bayu mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah semak-semak. Ia segera membalikkan badannya dan melihat sesosok pria tua renta yang sedang berjalan tertatih-tatih menggunakan tongkat bambu menghampirinya dengan senyuman ramah. Pria itu adalah Ki Jatmiko, seorang pembuat gula aren tetangga desa yang terkenal sangat bijaksana dan sering menghabiskan waktunya menyendiri di dalam hutan. Ki Jatmiko meletakkan keranjang bambu berisi nira kelapa di atas tanah, lalu duduk di atas sebuah batu besar sambil terus menatap ke arah Bayu. Orang tua itu memperhatikan wajah Bayu yang tampak sangat lelah dan penuh tekanan hidup. Namun sama sekali tidak ada sorot kebencian di matanya. Ki Jatmiko adalah satu-satunya orang di desa ini yang tidak pernah ikut-ikutan termakan gosip murahan yang disebarkan oleh warga dan keponakan Nyi Sulastri. Ia memiliki mata batin yang sangat tajam, mampu melihat jauh melampaui penampilan luar seseorang yang seringkali sangat menipu pandangan mata manusia biasa. Ia tahu bahwa pemuda bungkuk di hadapannya ini memikul beban tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar membawa air dari sumur. Suasana hutan menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara kicauan burung pelatuk yang mematuk batang pohon jati tua di kejauhan sana. Ki Jatmiko mengambil napas panjang, lalu mengucapkan sebuah kalimat pelan, namun terdengar sangat jelas dan penuh makna mendalam di telinga pemuda malang tersebut. Pohon beringin tua tidak akan tumbang hanya karena angin berbisik kasar. Tetaplah jaga akarmu, nak, kata Ki Jatmiko sambil menganggukkan kepalanya perlahan-lahan. Bayu terdiam terpaku mendengar nasihat singkat itu. Merasakan sebuah kekuatan baru, tiba-tiba mengalir deras masuk ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Satu kalimat dari Ki Jatmiko itu seolah menjadi penawar ampuh bagi segala rasa sakit dan kelelahan yang dirasakan oleh Bayu selama beberapa hari ini. Ia menyadari bahwa badai fitnah yang dihembuskan oleh Danarta hanyalah angin lalu yang berusaha merobohkan tekad kuatnya dalam menjaga rumah peninggalan leluhurnya. Bayu membungkukkan badannya untuk memberikan penghormatan tulus kepada pria tua yang sangat bijak itu, lalu segera mengangkat tumpukan kayu bakar ke pundaknya. Ia melangkah kembali menuju rumah joglo dengan langkah kaki yang terasa jauh lebih ringan dan sorot mata yang penuh dengan keteguhan hati. Setibanya di halaman belakang rumah, hari sudah mulai beranjak senja dan langit barat memancarkan warna jingga kemerahan yang sangat indah dipandang mata. Bayu segera menyusun kayu bakar yang dibawanya di dekat tungku perapian dapur, memastikan persediaan bahan bakar cukup untuk memasak selama beberapa minggu ke depan. Ia mendengar suara Danarta yang sedang marah-marah dari arah ruang tengah, membentak Nyi Sulastri karena tidak mau menyerahkan kunci lemari penyimpanan dokumen penting. Bayu mengepalkan tangannya kuat-kuat, menahan dorongan emosi yang meledak-ledak untuk langsung masuk ke dalam dan menghajar pria sombong pengacau ketenangan rumah tersebut. Mengingat kembali pesan bijak dari Ki Jatmiko di dalam hutan tadi, Bayu melepaskan kepalan tangannya dan mengambil napas panjang untuk menenangkan diri. Ia tahu bahwa merespons dengan kekerasan fisik
hanya akan membenarkan semua tuduhan keji yang telah disebarkan oleh pria dari kota itu kepada seluruh warga. Tugasnya sekarang adalah tetap bertahan menjaga akar pohon agar tidak tercabut dari tanah. Menunggu saat yang paling tepat untuk mengungkapkan semua kebenaran. Bayu kemudian mengambil sapu lidinya lagi dan mulai membersihkan sisa-sisa kotoran di dekat sumur. Seakan tidak peduli dengan keributan di dalam rumah, malam pun akhirnya kembali menyelimuti desa Karanganyar dengan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum setiap makhluk hidup di sana. Bayu merebahkan tubuhnya di atas tikar usang di luar pagar bambu. Menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip terang di langit kelam tanpa awan sedikit pun, ia mendengar sayup-sayup suara jangkrik bernyanyi merdu. Menemani kesunyian malam yang menyimpan banyak sekali rahasia besar di balik dinding rumah joglo kuno tersebut. Besok pagi, matahari akan kembali terbit membawa ujian baru yang jauh lebih berat. Dan ia sudah sangat siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Situasi di dalam rumah kini benar-benar terasa seperti bom waktu yang terus berdetak menunggu detik-detik terakhir sebelum meledak menghancurkan segalanya. Danarta pasti tidak akan pernah berhenti mencari cara licik untuk mengusir pelayan setia yang dianggapnya sebagai batu sandungan terbesar dalam mencapai tujuan utamanya. Sementara itu, warga desa yang sudah termakan hasutan bohong terus mengawasi setiap gerak-gerik di sekitar rumah joglo itu dengan penuh kebencian dan rasa curiga. Tidak ada satupun orang yang menyadari bahwa badai sesungguhnya baru saja akan dimulai dan kebenaran perlahan-lahan mulai mencari jalannya sendiri untuk terungkap. Sinar matahari pagi belum sepenuhnya menerangi pekarangan rumah joglo saat Danarta memutuskan untuk menjalankan rencana liciknya yang telah ia susun semalam. Pria kota yang serakah itu menyelinap diam-diam keluar dari pintu samping rumah, mengendap-endap menuju tumpukan barang rongsokan di luar pagar bambu. Tempat kumuh itu kini menjadi tempat tidur baru bagi Bayu setelah ia diusir secara paksa dari gubuk kecilnya beberapa hari yang lalu. Danarta tersenyum sinis melihat pelayan bungkuk itu sedang pergi ke sumur, meninggalkan sedikit barang bawaannya tanpa penjagaan sama sekali di atas tikar usang. Tangan Danarta yang sangat kotor oleh niat jahat mulai mengacak-acak bungkusan kain kumuh milik pelayan yang sangat dibencinya setengah mati tersebut. Ia membuang beberapa potong pakaian bekas yang sudah berlubang ke tanah berlumpur sisa embun pagi tanpa merasa bersalah sedikit pun di hatinya. Pria itu berharap bisa menemukan benda aneh seperti kemenyan atau tulang belulang hewan untuk membuktikan kepada warga desa bahwa Bayu benar-benar dukun ilmu hitam. Namun tangannya tiba-tiba menyentuh sebuah benda panjang yang terbungkus kain beludru merah sangat halus di dasar bungkusan lusuh yang tersembunyi tersebut. Rasa penasaran yang sangat besar membuat Danarta segera menarik bungkusan beludru merah itu keluar dari tumpukan baju kotor pelayan dengan tangan gemetar. Perlahan-lahan ia membuka gulungan kain halus tersebut dan matanya langsung terbelalak lebar melihat benda pusaka yang kini tergeletak di telapak tangannya. Sebuah keris berluk emas yang sangat indah dengan ukiran naga kecil di bagian gagangnya memantulkan cahaya matahari pagi yang mulai menyengat kulit. Benda antik nan keramat ini jelas memiliki harga yang sangat mahal. Sama sekali tidak mungkin dimiliki oleh seorang pelayan rendahan yang melarat. Otak licik Danarta langsung bekerja dengan sangat cepat untuk memanfaatkan penemuan berharga ini sebagai senjata, mematikan guna menghancurkan kehidupan pelayan malang tersebut. Ia yakin 100% bahwa keris emas ini adalah pusaka rahasia keluarga besar pamannya yang sengaja dicuri oleh Bayu secara diam-diam dengan memegang bukti kuat di tangannya ini. Ia merasa sudah mendapatkan tiket emas untuk mengusir pelayan itu jauh-jauh dari desa Karanganyar selamanya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, pria serakah itu segera berlari menuju jalanan desa sambil berteriak sekeras-kerasnya memanggil seluruh warga untuk berkumpul. Tolong berkumpul semua warga desa Karanganyar. Ada pencuri pusaka tertangkap basah di rumah bibiku, tercinta teriak. Danarta memecah keheningan pagi yang damai.
Suara teriakannya yang sangat melengking itu seketika membuat para penduduk desa yang sedang bersiap pergi ke ladang segera menghentikan semua aktivitas mereka. Laki-laki dan perempuan berbondong-bondong berlari menuju halaman depan rumah Joglo Nyi Sulastri dengan membawa cangkul, parang, dan sapu lidi di tangan mereka. Wajah-wajah yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi sangat tegang dan penuh dengan amarah yang siap meledak, menghancurkan siapa saja yang bersalah. Mendengar keributan yang luar biasa besar dari arah depan rumah majikannya, Bayu yang sedang menimba air di sumur belakang segera menghentikan pekerjaannya. Ia berlari kecil dengan napas terengah-engah menuju halaman depan, membawa serta ember kosong di tangan kanannya sebagai refleks dari kebiasaan sehari-hari. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Bayu melihat ratusan warga desa telah mengepung pekarangan rumah dengan tatapan mata yang sangat buas dan penuh kebencian. Di tengah-tengah kerumunan warga tersebut, berdirilah Danarta yang sedang mengangkat tinggi-tinggi keris pusaka berlapis emas milik Bayu untuk dipertontonkan kepada semua orang. Lihatlah baik-baik benda keramat ini, wahai saudara-saudara sekalian. Ini adalah keris pusaka warisan keluarga pamanku yang sangat berharga dan bernilai tinggi, seru Danarta. Pria kota itu menunjuk tepat ke arah wajah Bayu dengan jari telunjuknya yang bergetar penuh amarah palsu yang sengaja dibuat-buat untuk memprovokasi massa. Pelayan bungkuk yang menjijikan ini telah mencuri benda suci ini dan menyembunyikannya di dalam tumpukan baju kotornya di luar pagar bambu sana. Semua mata penduduk desa langsung tertuju tajam ke arah Bayu, memancarkan sorot penghakiman yang sangat kejam, tanpa meminta penjelasan sama sekali. Suasana pagi itu seketika meledak menjadi sangat riuh oleh cacian dan makian kasar yang dilontarkan warga desa ke arah pemuda tak bersalah tersebut. Mereka yang sejak awal sudah membenci pelayan bungkuk itu, kini merasa mendapatkan pembenaran yang sangat sah untuk melampiaskan seluruh amarah terpendam mereka. Beberapa pemuda desa yang berdarah panas mulai melangkah maju mendekati Bayu sambil mengacungkan celurit dan batang kayu dengan wajah yang merah padam. Mereka menuntut agar pelayan malang itu segera diseret keluar dari pekarangan rumah dan dihakimi secara massal di tengah alun-alun desa secepat mungkin. Bayu berdiri mematung di tempatnya tanpa bergeser sedikit pun meskipun puluhan orang sedang mengancam nyawanya dengan senjata tajam dari berbagai arah berbeda. Ia tidak membalas semua caci maki itu dengan amarah atau ketakutan, melainkan hanya menatap tajam ke arah keris emas di tangan Danarta. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, mengingat betapa berharganya pusaka tersebut bagi sejarah keluarganya yang sesungguhnya di masa kejayaan yang telah berlalu. Ia menyadari bahwa rahasia besar yang selama ini ia jaga rapat-rapat akhirnya terpaksa harus dibongkar secara tragis di hadapan orang-orang bodoh ini. Kegaduhan yang sangat luar biasa di halaman depan akhirnya membangunkan Nyi Sulastri yang sedang terbaring lemah di kamarnya karena penyakit demam ringan. Wanita paruh baya itu memaksakan diri bangkit dari ranjang kayunya, berjalan tertatih-tatih keluar rumah dengan menggunakan tongkat bambu sebagai penopang tubuhnya. Setibanya di teras depan, matanya terbelalak, kaget melihat lautan manusia yang sedang mengamuk mengepung pelayan setianya dengan wajah penuh amarah yang menakutkan. Ia sangat terkejut ketika menyadari bahwa pusaka rahasia yang seharusnya tersimpan aman kini telah jatuh ke tangan keponakannya yang sangat licik tersebut. Berhenti, hentikan semua keributan gila ini sekarang juga. Kalian semua telah membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal dan tidak termaafkan, teriak Nyi Sulastri. Janda anggun itu berusaha sekuat tenaga menerobos kerumunan warga untuk melindungi Bayu yang sudah tersudut di dekat pohon mangga tua di sudut halaman. Namun suara lemah Nyi Sulastri sama sekali tidak terdengar oleh massa yang sudah terlalu marah dan mabuk oleh provokasi kejam dari keponakannya sendiri. Warga justru menahan lengan wanita itu agar tidak mendekati pelayannya, beranggapan bahwa janda malang ini masih berada di bawah pengaruh ilmu hitam. Melihat bibinya berusaha membela pelayan bungkuk tersebut,
Danarta segera mengambil kesempatan emas ini untuk semakin memperkeruh suasana dan memanipulasi pikiran seluruh warga. Lihatlah betapa kuatnya pengaruh pelet penyihir jahat ini. Bibi Sulastri bahkan rela membela pencuri harta suaminya sendiri demi melindungi pelayan hina ini, teriaknya. Pernyataan provokatif itu langsung disambut dengan sorakan kemarahan yang semakin keras dari para tetangga yang merasa kasihan melihat kondisi Nyi Sulastri yang lemah. Mereka semakin yakin bahwa Bayu adalah akar dari segala bencana dan kesialan yang sedang menimpa rumah joglo besar nan damai ini. Mang Udin yang berada di barisan paling depan kerumunan warga segera mengacungkan cangkulnya tinggi-tinggi ke udara sambil berteriak dengan urat leher menonjol. Kita tidak boleh membiarkan penyihir kotor ini hidup tenang di desa Karanganyar lagi. Dia akan membawa kutukan buruk bagi seluruh panen kita, serunya. Kata-kata Mang Udin seolah menjadi bensin yang disiramkan ke dalam kobaran api yang sedang menyala hebat, membuat warga semakin kehilangan akal sehat mereka. Mereka mulai bergerak maju secara serentak, mempersempit ruang gerak Bayu hingga punggung pemuda itu bersentuhan langsung dengan batang kasar pohon mangga besar. Dalam situasi yang sangat genting dan mengancam nyawa tersebut, Bayu sama sekali tidak menunjukkan sedikitpun raut ketakutan atau niat untuk melawan balik. Ia memejamkan matanya sesaat, menarik napas panjang untuk mengendalikan detak jantungnya yang berpacu kencang akibat luapan emosi yang tertahan di dalam dadanya. Suara nasihat bijak dari Ki Jatmiko di dalam hutan kemarin kembali terngiang jelas di telinganya, mengingatkan dirinya untuk tetap menjaga akar dengan teguh. Kesabaran adalah satu-satunya kunci untuk membongkar semua kebohongan besar yang telah meracuni pikiran warga desa selama berhari-hari, tanpa harus menumpahkan setetes darah. Bayu membuka matanya perlahan, menatap lurus ke arah kerumunan warga yang sedang memegang berbagai senjata mematikan di depan hidungnya tanpa berkedip sekalipun. Dengan suara yang sangat tenang, namun memiliki wibawa yang luar biasa kuat, ia mulai berbicara memecah kebisingan teriakan warga yang sedang mengamuk. Saya sama sekali tidak pernah mencuri keris pusaka berlapis emas tersebut. Benda keramat itu adalah milik sah yang telah dititipkan kepada saya. Suara Bayu, yang biasanya tidak pernah terdengar kini menggelegar penuh kepastian, membuat beberapa warga desa yang berada di depan tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Danarta tertawa terbahak-bahak mendengar pembelaan diri yang menurutnya sangat konyol dan tidak masuk akal sehat sama sekali dari mulut pelayan rendahan tersebut. "Hei pembohong besar! Mana mungkin pelayan gembel sepertimu memiliki pusaka Raja Jawa, yang harganya bisa membeli seluruh desa kumuh ini secara tunai," ejeknya. Pria kota itu terus melambaikan keris emas di tangannya seolah-olah itu adalah mainan anak-anak. Tindakan yang sebenarnya sangat tidak sopan terhadap benda pusaka. Ia berusaha meyakinkan warga bahwa kata-kata Bayu hanyalah kebohongan putus asa dari seorang maling yang sudah tertangkap basah, tidak bisa melarikan diri. Tepat pada saat ketegangan mencapai titik puncaknya dan pertumpahan darah, sepertinya tidak mungkin bisa dihindari lagi oleh siapapun di halaman tersebut, Ki Jatmiko sang pembuat gula aren tiba-tiba muncul dari balik kerumunan warga dengan langkah pelan, namun memancarkan aura ketenangan yang sangat dalam. Ia mengetukkan tongkat bambunya ke tanah yang keras hingga menimbulkan suara gema yang anehnya mampu meredam seluruh amarah warga desa Karanganyar seketika. Orang tua yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk desa itu berjalan perlahan membelah kerumunan massa, berdiri tepat di tengah-tengah antara Bayu dan Danarta. Semua orang langsung terdiam membisu, menundukkan kepala mereka sebagai bentuk rasa hormat yang sangat tinggi kepada sosok sesepuh desa yang bijaksana tersebut. Ki Jatmiko menatap Danarta dengan pandangan yang sangat tajam menembus relung hati, lalu menoleh ke arah Bayu yang masih berdiri tegap dan tenang. Kebenaran itu seperti matahari pagi. Betapapun tebalnya kabut yang berusaha menutupinya, ia pasti akan selalu menemukan cara untuk bersinar menerangi kegelapan malam, ucapnya.
Kalimat sakti dari mulut Ki Jatmiko itu membuat suasana di halaman depan rumah Joglo berubah menjadi sangat hening dan penuh dengan perenungan. Meskipun berusaha keras untuk menutupi kegugupannya, Danarta mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran sesepuh desa yang sepertinya mengetahui banyak rahasia tersembunyi tersebut. Ia menggenggam erat keris emas di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih pucat. Takut jika rencananya yang sudah matang ini tiba-tiba menjadi berantakan. Ki Jatmiko, jangan ikut campur urusan keluarga kami. Pelayan ini sudah jelas-jelas terbukti mencuri harta pusaka peninggalan paman saya yang sangat berharga. Elaknya, pria dari kota itu mencoba mempertahankan posisi dominannya di hadapan warga desa. Meskipun suaranya kini mulai sedikit bergetar menahan kepanikan yang mendadak muncul, Nyi Sulastri yang akhirnya berhasil membebaskan diri dari pegangan ibu-ibu desa, berjalan mendekati Ki Jatmiko dengan air mata berlinang membasahi pipi keriputnya. Ia menatap keponakannya yang sangat durhaka itu dengan sorot mata penuh kemarahan dan kekecewaan yang sudah tidak bisa ditoleransi lebih jauh lagi. Cukup, Danarta. Kelancanganmu mengobrak-abrik barang pribadi orang lain dan menuduh tanpa bukti nyata telah mencoreng kehormatan besar keluarga almarhum suamiku di desa ini, bentaknya. Teguran keras dari sang janda pemilik rumah Joglo itu membuat beberapa penduduk desa mulai merasa ragu dengan kebenaran cerita yang dibawa Danarta. Para warga desa yang sebelumnya sangat agresif dan siap untuk memukul pemuda bungkuk itu kini mulai saling berpandangan satu sama lain kebingungan. Mereka menyadari bahwa Nyi Sulastri sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang berada di bawah pengaruh pelet atau ilmu hitam apapun. Suara janda itu terdengar sangat tegas dan penuh wibawa. Jauh dari kesan lemah seorang korban sihir yang selama ini digosipkan oleh banyak orang, beberapa pria yang membawa parang dan celurit perlahan-lahan mulai menurunkan senjata tajam mereka. Menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemilik sah rumah tersebut, melihat situasi yang mulai sedikit lebih terkendali berkat bantuan dari Ki Jatmiko dan Nyi Sulastri, Bayu merasa inilah saat yang paling tepat. Pemuda yang selama bertahun-tahun hanya dianggap sebagai pelayan hina pembawa sial itu melangkah maju meninggalkan sandarannya pada batang pohon mangga yang kasar. Ia menegakkan punggungnya yang selama ini selalu dibungkukkan secara sengaja, memperlihatkan postur tubuh seorang satria sejati yang sangat gagah dan penuh keberanian. Perubahan wujud fisik yang terjadi dalam sekejap mata itu membuat seluruh warga desa yang hadir di sana menahan napas karena sangat takjub. Bayu menatap tajam langsung ke dalam bola mata Danarta yang kini mulai membelalak ketakutan melihat perubahan drastis pada diri pelayan rendahan tersebut. Keris naga emas yang kau pegang dengan tangan kotor itu bukanlah barang curian dari rumah ini, melainkan pusaka pelindung yang diwariskan kepadaku, ujarnya. Suaranya bergema kuat di seluruh penjuru halaman rumah Joglo, menembus dinding-dinding keraguan yang selama ini memenjarakan pikiran sempit para penduduk desa Karanganyar. Danarta melangkah mundur dengan kaki gemetar hebat. Merasakan aura intimidasi yang sangat luar biasa memancar dari pria yang dulu selalu diinjak-injaknya itu. Jika kalian semua ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya tentang siapa diriku dan pusaka ini, mari kita buktikan bersama-sama di hadapan saksi mata. Lanjutnya, Bayu menoleh ke arah Nyi Sulastri, memberikan sebuah anggukan hormat yang mengisyaratkan bahwa sudah tiba waktunya untuk membuka rahasia besar yang mereka simpan. Janda anggun itu membalas anggukan tersebut sambil menghapus sisa air mata di pipinya. Merasa sangat lega, karena beban berat ini akhirnya akan segera berakhir. Warga desa hanya bisa berdiri membeku di tempat mereka masing-masing, menunggu dengan penuh ketegangan kejadian besar, apa yang akan terjadi selanjutnya. Pemuda gagah yang dulunya adalah seorang pelayan bungkuk itu, kemudian meminta Nyi Sulastri untuk mengeluarkan kotak kayu ukir kuno dari ruangan rahasia.
Ia ingin menunjukkan kepada seluruh warga desa dan keponakan tamak ini bahwa ada bukti tertulis yang tidak akan bisa dibantah oleh siapapun. Danarta yang sudah mulai kehilangan akal sehatnya mencoba untuk menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa itu hanyalah trik sulap murahan yang menyesat. Namun desakan kuat dari puluhan warga desa yang semakin dipenuhi oleh rasa penasaran besar memaksanya untuk tetap berdiri di tempat dan menyaksikan semuanya. Matahari pagi kini telah bersinar sangat terang, menyinari seluruh pelosok desa Karanganyar yang sedang menjadi saksi bisu peristiwa paling bersejarah abad ini. Angin kemarau yang sebelumnya berhembus sangat panas mendadak berubah menjadi sejuk. Seolah alam semesta ikut memberikan restu atas terungkapnya kebenaran yang tertunda lama. Semua orang menunggu dalam keheningan yang sangat mencekam ketika Nyi Sulastri melangkah perlahan masuk ke dalam rumah untuk mengambil kotak kayu keramat tersebut. Bayu berdiri tegap bagaikan sebuah gunung batu yang tidak akan pernah goyah oleh badai apapun. Siap menyongsong takdir baru yang telah lama menunggunya. Suasana di halaman depan rumah Joglo itu menjadi sangat hening, seolah waktu tiba-tiba berhenti berdetak saat Nyi Sulastri melangkah keluar. Janda anggun tersebut membawa sebuah kotak kayu ukir kuno berwarna coklat kemerahan yang dihiasi dengan motif naga melingkar sangat indah. Kotak pusaka itu tampak sangat terawat dan memancarkan aura kewibawaan yang membuat seluruh penduduk desa secara naluriah menahan napas mereka. Langkah kaki Nyi Sulastri terdengar pelan, namun pasti menyusuri lantai teras depan, membawa benda paling berharga yang selama ini disembunyikannya. Bayu menyambut kedatangan Nyi Sulastri dengan sikap yang sangat hormat. Membungkukkan badannya sedikit, lalu menerima kotak kayu tersebut dengan hati-hati. Warga desa yang sebelumnya beringas kini hanya bisa menatap takjub melihat bagaimana pemuda yang dulu selalu membungkuk itu kini berdiri tegak. Postur tubuh Bayu yang gagah dan sorot matanya yang tajam memancarkan karisma seorang satria sejati yang siap membela kebenaran malam ini. Semua tuduhan tentang pelayan hina penganut ilmu hitam seolah menguap begitu saja tertiup angin pagi yang berhembus sangat sejuk menyapa mereka. Melihat kotak kayu kuno itu kini berada di tangan Bayu, Danarta mulai merasakan keringat dingin sebesar biji jagung menetes perlahan. Pria kota yang tamak itu berusaha keras menyembunyikan kepanikannya dengan mengeluarkan tawa sumbang yang terdengar sangat dipaksakan di telinga semua orang. Hanya kotak kayu lapuk berisi perhiasan murahan seperti itu yang kau banggakan di hadapan semua warga desa yang cerdas ini, ejeknya. Danarta mencoba memprovokasi kembali kerumunan penduduk desa, namun kali ini sama sekali tidak ada satupun orang yang menanggapi teriakannya. Ki Jatmiko sang pembuat gula aren yang bijaksana segera mengangkat tongkat bambunya, mengisyaratkan agar Danarta segera menutup mulut besarnya itu. Tahan lidahmu yang berbisa itu, anak muda. Biarkan kebenaran berbicara sendiri melalui bukti yang ada di dalam kotak pusaka tersebut. Tegurnya, suara berat dan berwibawa dari Ki Jatmiko membuat Danarta seketika terdiam kaku. Tidak berani lagi mengeluarkan sepatah kata, bantahan apapun. Seluruh warga desa kini memusatkan perhatian penuh mereka ke arah tangan Bayu yang sedang bersiap untuk membuka penutup kotak tersebut. Bayu menoleh ke arah majikannya yang selama ini selalu ia panggil dengan penuh rasa hormat di depan orang banyak tersebut. Nyi Sulastri, apakah Anda mengizinkan saya untuk membuka kotak rahasia ini di hadapan seluruh saksi? Agar kebenaran sejati segera terungkap, tanyanya. Nyi Sulastri menganggukkan kepalanya dengan sangat mantap. Memberikan restu penuh kepada pelindung setianya itu untuk mengakhiri semua fitnah keji ini. Janda anggun itu menyeka sudut matanya yang basah. Merasa sangat bersyukur karena hari pembebasan dari beban berat ini akhirnya tiba. Perlahan, namun pasti, jari-jari tangan Bayu mulai membuka kait pengunci kotak kayu ukir kuno tersebut dengan gerakan yang sangat tenang. Suara derit pelan terdengar saat penutup kotak itu terangkat ke atas, menampakkan isi di dalamnya yang selama ini dirahasiakan rapat-rapat.
Cahaya matahari pagi langsung menyorot masuk ke dalam kotak. Namun anehnya tidak ada kilauan emas atau perhiasan mewah yang terpantul. Di dalam kotak berlapis beludru merah itu hanya terdapat sebuah gulungan perkamen tua yang diikat dengan pita sutra berwarna kuning. Pemandangan itu membuat seluruh penduduk desa Karanganyar saling berpandangan dengan wajah penuh kebingungan, tidak mengerti apa makna dari benda tersebut. Mereka mengharapkan tumpukan harta karun atau perhiasan langka. Namun yang mereka lihat hanyalah secarik kertas kuno yang tampak sudah sangat rapuh. Danarta yang sedari tadi menahan napas, kini kembali tersenyum sinis. Merasa yakin bahwa pelayan bungkuk itu telah gagal membuktikan ucapannya. Ia bersiap untuk kembali menghasut warga desa, agar segera menyeret Bayu keluar dari pekarangan rumah joglo tersebut secara paksa, tanpa mempedulikan tatapan meremehkan dari pria kota tersebut. Bayu mengambil gulungan perkamen tua itu dan ia membuka ikatan pita sutra kuning tersebut. Lalu menyerahkan perkamen yang telah terbuka itu kepada Ki Jatmiko untuk dibaca keras-keras. Saya mohon Ki Jatmiko berkenan membacakan isi surat wasiat rahasia ini agar seluruh warga desa bisa mendengar kebenaran yang sesungguhnya, pintanya. Ki Jatmiko menerima surat kuno tersebut dengan tangan gemetar penuh rasa hormat, menyadari betapa pentingnya dokumen bersejarah yang sedang dipegangnya. Ki Jatmiko menyesuaikan letak berdirinya, lalu memicingkan matanya untuk melihat dengan jelas tulisan tangan yang tertera di atas perkamen tua tersebut. Di bagian bawah surat wasiat itu, terdapat sebuah kap stempel darah merah yang sangat khas dan tidak mungkin bisa dipalsukan. Itu adalah stempel kebesaran milik mendiang suami Nyi Sulastri, seorang bangsawan terhormat yang sangat dicintai oleh seluruh penduduk desa Karanganyar. Ki Jatmiko berdeham pelan untuk membersihkan tenggorokannya. Lalu mulai membaca baris pertama surat wasiat tersebut dengan suara yang sangat lantang. Surat ini kutulis dengan darah dan kesadaran penuh. Sebagai wasiat terakhirku, untuk melindungi istriku tercinta beserta seluruh harta peninggalan keluarga. Kalimat pembuka yang dibacakan oleh Ki Jatmiko itu seketika membuat suasana di halaman rumah joglo menjadi sangat sunyi dan juga sakral. Nyi Sulastri tidak bisa lagi menahan air matanya mendengar pesan dari mendiang suaminya yang sangat ia rindukan selama bertahun-tahun lamanya. Warga desa menundukkan kepala mereka, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut sesepuh desa itu dengan penuh rasa hormat. Ki Jatmiko melanjutkan bacaannya dengan suara yang semakin mantap, membongkar rahasia terbesar yang selama ini terkubur di dalam rumah joglo. Kalian semua harus tahu bahwa pemuda bernama Bayu yang selama ini melayani di rumah ini bukanlah seorang pelayan rendahan biasa. Ia adalah adik angkatku sendiri. Seorang satria pilihan yang telah bersumpah untuk selalu menjaga keselamatan keluarga ini dari segala mara bahaya. Pengungkapan jati diri Bayu, yang sebenarnya itu membuat seluruh penduduk desa terkesiap kaget. Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Surat wasiat itu juga menjelaskan secara rinci mengapa adik angkat sang bangsawan itu harus menyamar menjadi seorang pelayan yang bungkuk. Aku sengaja meminta Bayu untuk menyembunyikan identitas aslinya agar ia bisa mengawasi dan melindungi istriku dari kerabat-kerabat tamak yang mengincar hartaku. Penjelasan ini langsung menampar wajah Danarta dengan sangat keras, membuktikan bahwa niat jahatnya selama ini telah diprediksi oleh almarhum pamannya. Pria kota itu mulai mundur beberapa langkah ke belakang, merasakan tatapan tajam dan penuh amarah dari seluruh warga desa Karanganyar. Ki Jatmiko membaca bagian terakhir dari surat wasiat tersebut yang secara khusus menyebutkan benda pusaka yang kini dipegang oleh Danarta. Sebagai bukti sah atas statusnya, aku telah mewariskan keris naga emas pusaka keluarga kepada Bayu sebagai lambang pelindung mutlak keluarga ini. Suara sesepuh desa itu menggema keras, mematahkan semua tuduhan pencurian yang sebelumnya dilontarkan dengan penuh kebencian oleh pria tamak tersebut. Kebenaran kini telah terbentang luas bagaikan kain putih bersih.
menyapu bersih seluruh fitnah keji yang sempat mengotori pikiran penduduk desa. Mendengar isi surat wasiat yang dibacakan secara utuh tersebut, warga desa Karanganyar serentak menjatuhkan senjata tajam yang sedari tadi mereka genggam. Celurit, parang, dan kayu pemukul berserakan di atas tanah. Diiringi dengan helaan napas panjang yang penuh dengan rasa penyesalan mendalam. Mereka akhirnya menyadari bahwa selama ini mereka telah sangat kejam menghina dan memusuhi seorang satria pelindung yang berhati sangat mulia. Rasa malu yang teramat sangat menyelimuti hati setiap orang yang hadir di sana. Tidak berani mengangkat wajah mereka menatap Bayu. Wajah Danarta seketika berubah menjadi pucat pasi seperti mayat hidup. Seluruh kesombongan yang selalu ia pamerkan hancur tak bersisa sedikit pun. Tangannya yang memegang keris naga emas pusaka itu gemetar hebat. Menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap keserakahannya sendiri. Ia tidak pernah menyangka bahwa paman yang selalu ia anggap bodoh ternyata memiliki strategi pelindungan yang sangat brilian dan juga tak terduga. Rencananya untuk menguasai harta kekayaan sang janda anggun kini telah musnah secara total di hadapan puluhan saksi mata penduduk desa. Dalam kepanikan yang luar biasa, Danarta masih berusaha menyangkal kenyataan pahit tersebut dengan sisa-sisa suaranya yang kini terdengar sangat parau. Surat wasiat itu pasti palsu. Pelayan busuk ini pasti telah memalsukan cap darah paman saya untuk merampas seluruh harta warisan tuduhnya. Namun teriakannya kali ini terdengar sangat menyedihkan dan putus asa. Sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran siapapun lagi. Warga desa hanya menatap pria kota itu dengan pandangan jijik. Menyadari betapa busuknya hati kerabat Nyi Sulastri yang serakah itu. Untuk membungkam sisa-sisa kebohongan pria tamak tersebut, Ki Jatmiko berjalan mendekati barisan depan warga desa sambil membawa surat wasiat kuno. Ia menunjukkan kap stempel darah merah dan tanda air kerajaan yang tercetak jelas di atas perkamen tua tersebut kepada beberapa tetua desa. Para tetua yang sudah hidup sejak zaman mendiang bangsawan itu langsung menganggukkan kepala mereka, membenarkan keaslian dari stempel kebesaran tersebut. Bukti tak terbantahkan ini akhirnya menjadi palu godam yang menghancurkan semua kebohongan Danarta hingga hancur berkeping-keping tanpa sisa malam itu. Beberapa tetua desa kemudian berbalik menghadap ke arah kerumunan warga, memberikan pengakuan resmi atas kebenaran surat wasiat peninggalan almarhum bangsawan. Kami bersaksi bahwa surat dan cap darah ini adalah benar milik mendiang paman Danarta. Tidak ada kebohongan sama sekali di dalamnya, ucap salah satu tetua. Konfirmasi tersebut secara otomatis membersihkan nama Bayu dari segala macam tuduhan pencurian dan ilmu sihir yang selama ini dituduhkan kepadanya. Suasana di halaman rumah joglo itu berubah menjadi penuh dengan rasa hormat kepada pemuda gagah yang berdiri tenang di sana. Setelah semuanya menjadi sangat jelas di mata penduduk desa, Bayu melangkah maju mendekati Danarta dengan langkah kaki yang sangat tenang. Ia menatap wajah pria pengecut itu dengan sorot mata yang penuh belas kasihan, namun tetap memancarkan ketegasan seorang penjaga sejati. Kembalikan keris naga emas pusaka itu kepadaku. Karena benda keramat itu sama sekali tidak pantas berada di tangan orang yang serakah, mintanya. Suara Bayu terdengar sangat berwibawa. Memaksa Danarta untuk menelan ludah dengan susah payah karena ketakutan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Tangan Danarta yang sudah gemetar hebat tidak mampu lagi memegang keris pusaka yang terasa semakin panas dan berat di genggamannya. Benda antik nan keramat itu akhirnya terlepas dari tangannya dan meluncur jatuh ke arah tanah, berdebu di halaman depan rumah joglo. Sebelum keris itu menyentuh tanah, Bayu dengan gerakan yang sangat cepat dan anggun menangkap gagangnya menggunakan tangan kanan yang kokoh. Ia memutar keris tersebut dan menyimpannya kembali di balik punggungnya dengan penuh penghormatan, memastikan benda suci itu kembali aman selamanya. Setelah mengamankan pusaka berharga tersebut,
Bayu membalikkan badannya menghadap ke arah kerumunan warga desa yang masih menundukkan kepala penuh rasa bersalah. Saya telah memaafkan semua kesalahan kalian. Karena kalian hanyalah korban dari hasutan kejam yang sengaja disebarkan oleh orang tak bertanggung jawab. Ucapnya. Kalimat pemaafan yang sangat tulus dari mulut adik angkat sang bangsawan itu membuat banyak penduduk desa tidak bisa menahan air mata mereka. Mereka merasa sangat bersyukur karena ksatria pelindung ini memiliki hati yang seluas samudra. Tidak menyimpan sedikit pun rasa dendam. Mang Udin, pria yang pertama kali menyebarkan gosip tentang ilmu hitam itu, melangkah maju dengan tubuh yang bergetar menahan tangis. Ia bersimpuh di hadapan Bayu, memohon ampunan atas segala kebodohan dan kebohongan yang telah ia ucapkan di warung kopi desa. Maafkan saya Raden Bayu. Saya telah berdosa besar karena menyebarkan fitnah yang hampir mencelakai orang baik seperti Anda. Ratapnya penuh sesal. Bayu tersenyum tipis dan meminta pria itu untuk segera berdiri, menegaskan bahwa tidak ada lagi yang perlu disesali hari ini. Di sudut halaman, Danarta berdiri membeku seperti sebuah patung kayu usang. Menyadari bahwa ia telah kalah telak dalam segala hal. Tidak ada lagi jalan keluar baginya untuk tetap bertahan di desa ini. Karena seluruh penduduk telah mengetahui kebusukan hatinya yang sejati. Kesunyian yang menghukum dari warga desa terasa jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik, menghancurkan seluruh harga diri pria tamak tersebut, tanpa ada satupun kekerasan yang digunakan. Kebenaran telah berhasil mengusir niat jahat itu pergi dari rumah Joglo untuk selamanya, dengan wajah tertunduk lesu menanggung rasa malu yang teramat sangat besar. Danarta berbalik arah dan berjalan pelan masuk ke dalam rumah. Ia menuju kamar tamu yang selama ini ia tempati secara paksa. Memasukkan seluruh pakaian dan barang-barangnya ke dalam koper besar secara tergesa-gesa. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut pria itu saat ia mengemasi barang. Hanya ada keheningan pahit kekalahan. Ia tahu bahwa mulai detik ini, pintu rumah Joglo ini telah tertutup rapat untuknya selama sisa hidupnya di dunia ini. Matahari mulai bergerak perlahan ke arah ufuk barat, memancarkan cahaya senja yang hangat ketika Danarta menyeret kopernya keluar dari rumah. Pria kota itu berjalan menunduk meninggalkan pekarangan rumah Joglo, melewati kerumunan warga desa yang sama sekali tidak mempedulikan kepergiannya sore itu. Tidak ada satupun orang yang bersedia mengucapkan salam perpisahan. Mereka membiarkan kerabat tamak itu pergi membawa keserakahannya kembali ke kota. Bayangan Danarta perlahan-lahan menghilang di ujung jalan desa Karanganyar, membawa serta seluruh masalah dan kekacauan yang pernah ia timbulkan. Setelah kepergian sang pengacau ketenangan tersebut, warga desa Karanganyar mulai membubarkan diri dari halaman rumah Joglo dengan perasaan yang sangat lega. Mereka berjalan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga lisan dan tidak mudah percaya pada fitnah murahan di tengah halaman yang kini sudah kembali sepi. Bayu berdiri tegak berdampingan dengan Nyi Sulastri, mengawasi kepergian warga dengan senyum kedamaian. Rahasia besar yang selama bertahun-tahun menghimpit dada mereka, kini telah berubah menjadi perisai kuat yang melindungi keluarga itu dari segala ancaman. Angin sore yang berhembus lembut menyapu halaman rumah Joglo, menerbangkan sisa-sisa daun kering yang belum sempat disapu bersih pagi tadi. Ki Jatmiko menganggukkan kepala dengan penuh rasa hormat kepada Bayu dan Nyi Sulastri, lalu melangkah pelan meninggalkan tempat itu menuju hutan. Suasana damai yang sesungguhnya kini benar-benar kembali menyelimuti rumah besar peninggalan almarhum bangsawan tersebut, tanpa ada lagi kepalsuan dan ketakutan tersembunyi. Bayu menggenggam erat keris naga emas pusaka di balik punggungnya, bersumpah untuk terus menjaga tempat ini sampai akhir hayatnya nanti. Kepergian Danarta membawa kembali kedamaian yang sempat hilang dari desa Karanganyar
selama beberapa hari terakhir ini. Langit sore tampak memancarkan warna jingga keemasan yang sangat indah menyelimuti atap rumah joglo kuno tersebut. Warga desa kini telah kembali menjalankan kehidupan mereka sehari-hari dengan perasaan lega tanpa ada lagi kebencian. Mereka tidak lagi memandang rumah besar itu dengan rasa curiga atau ketakutan seperti sebelumnya. Angin kemarau yang berhembus lembut menyapu dedaunan jati yang berguguran di jalanan tanah merah, menandakan bahwa badai fitnah telah benar-benar berlalu dari desa ini selamanya. Meskipun kebenaran tentang identitas aslinya sebagai adik angkat seorang bangsawan telah terungkap kepada seluruh penduduk desa, Bayu tetap memilih hidup sederhana. Ia sama sekali tidak mau diperlakukan secara istimewa atau dipanggil dengan gelar kebangsawanan yang sebenarnya sangat berhak ia sandang. Baginya, tugas utamanya adalah memastikan keamanan dan ketenangan Nyi Sulastri di rumah peninggalan leluhur mereka tersebut. Pakaian lusuh yang dulu sering ia kenakan, kini telah diganti dengan baju lurik bersih dan rapi yang sangat pantas. Postur tubuhnya kini selalu tegak, memancarkan wibawa ksatria sejati yang sangat tenang. Nyi Sulastri sendiri merasakan perubahan suasana hati yang sangat luar biasa setelah rahasia besar keluarganya terbongkar ke permukaan. Beban berat yang selama bertahun-tahun menghimpit dadanya, kini telah sirna tak berbekas di bawah angin sore yang menyejukkan. Senyum lembut yang dulu sering tertutup oleh gurat kesedihan kini kembali mekar di wajah janda anggun tersebut. Ia tidak perlu lagi merasa khawatir ada kerabat tamak yang datang untuk merampas harta peninggalan mendiang suaminya. Keberadaan Bayu sebagai pelindung sah keluarga telah memberikan rasa aman yang sangat kokoh bagi kelangsungan hidupnya di rumah joglo ini. Saat mentari perlahan mulai tenggelam di ufuk barat, suasana di halaman rumah joglo itu terasa sangat hangat dan juga damai. Bayu mengambil sapu lidi panjangnya yang biasa ia gunakan untuk membersihkan pekarangan depan dari dedaunan kering. Meskipun statusnya kini telah diketahui oleh banyak orang, ia tetap menjalankan rutinitas hariannya menyapu halaman dengan penuh keikhlasan hati. Suara gesekan sapu lidi di atas tanah liat kembali menjadi melodi sore yang sangat menenangkan bagi setiap orang yang mendengarnya. Debu-debu tipis beterbangan sejenak sebelum akhirnya kembali jatuh menyatu dengan tanah pekarangan rumah tersebut. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat di depan rumah joglo kini tidak lagi mempercepat langkah mereka dengan wajah ketakutan. Mereka justru menghentikan langkah sejenak untuk memberikan sapaan hormat dan senyuman ramah kepada pemuda yang sedang menyapu halaman itu. Bayu membalas setiap sapaan warga desa dengan anggukan kepala dan senyum tipis yang memancarkan ketulusan tanpa menyimpan dendam sedikit pun. Warga desa merasa sangat bersyukur karena satria pelindung ini memiliki hati yang sangat pemaaf atas semua perlakuan buruk mereka. Hubungan antara penghuni rumah besar dan penduduk desa kini kembali terjalin harmonis. Mang Udin, pria yang dulunya paling keras menyebarkan fitnah di warung kopi, kini selalu menyempatkan diri untuk mampir membawa hasil kebunnya. Sore itu ia datang membawa sekeranjang buah mangga manis yang baru saja dipetik dari pohon di belakang rumahnya. Ia menyerahkan keranjang buah itu kepada Bayu dengan sikap yang sangat sopan dan penuh rasa penyesalan yang belum sepenuhnya hilang. Bayu menerima pemberian tulus itu dengan senang hati dan mengucapkan terima kasih, membuat perasaan bersalah Mang Udin perlahan mulai memudar. Kebaikan hati Bayu benar-benar menyembuhkan luka batin warga desa. Di bagian belakang rumah joglo, dapur tradisional kembali dipenuhi dengan aroma harum masakan yang sangat menggugah selera makan siapa saja. Asap putih mengepul dari cerobong asap kecil di atas tungku kayu bakar, membawa wangi rempah-rempah yang sedang ditumis. Nyi Sulastri sedang memasak hidangan makan malam spesial dibantu oleh seorang ibu tetangga yang secara sukarela menawarkan bantuan di dapur. Mereka bercakap-cakap dengan santai sambil memotong sayuran, menciptakan suasana keakraban yang sudah lama sekali tidak pernah dirasakan di rumah tersebut.
Dapur itu kini kembali menjadi pusat kehidupan yang sangat hangat. Kotak kayu ukir kuno yang berisi surat wasiat rahasia kini telah disimpan kembali ke tempat asalnya yang sangat aman. Bayu memastikan bahwa ruangan penyimpanan pusaka itu terkunci rapat dan hanya ia, serta Nyi Sulastri yang mengetahui cara membukanya. Keris naga emas pusaka keluarga juga telah diletakkan di tempat kehormatannya sebagai simbol perlindungan yang tidak akan pernah tergoyahkan lagi. Benda-benda bersejarah itu kini tidak lagi menjadi sumber masalah, melainkan menjadi bukti kuat atas kesetiaan dan cinta seorang adik. Rumah joglo itu kini benar-benar menjadi benteng yang sangat kokoh. Ketika langit akhirnya berubah menjadi gelap gulita, lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di seluruh penjuru rumah joglo yang sangat besar itu. Cahaya kekuningan yang temaram memberikan kesan hangat dan nyaman di dalam ruangan tengah tempat meja makan kayu tua berada. Malam itu, Nyi Sulastri mengundang Bayu untuk duduk makan bersama di meja yang sama. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun awalnya merasa canggung, pemuda gagah itu akhirnya menerima undangan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada kakak iparnya. Mereka berdua menikmati hidangan makan malam sederhana dengan perasaan yang sangat damai. Selama menikmati makan malam bersama, tidak banyak kata yang terucap di antara dua penghuni utama rumah joglo kuno tersebut. Namun, keheningan yang tercipta bukanlah keheningan yang menegangkan seperti saat keponakan tamak itu masih berada di desa ini. Keheningan ini adalah bentuk kedamaian pikiran yang sudah lama dirindukan oleh Nyi Sulastri setelah bertahun-tahun hidup dalam kecemasan mendalam. Bayu sesekali menambahkan lauk ke piring majikannya dengan penuh perhatian, memastikan janda anggun itu mendapatkan gizi yang cukup malam ini. Suasana kekeluargaan yang sejati akhirnya kembali terwujud di dalam rumah besar ini. Setelah menyelesaikan makan malam yang sangat nikmat, Nyi Sulastri melangkah pelan menuju teras depan rumah untuk mencari udara segar. Angin malam kemarau berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang baru mekar dari pot di sudut pekarangan depan. Langit malam yang cerah dihiasi oleh ribuan bintang yang berkelap-kelip terang, seolah ikut merayakan kembalinya ketenangan di desa tersebut. Janda anggun itu duduk di kursi goyang kesayangannya, menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan perasaan lega yang tiada tara. Malam ini terasa jauh lebih panjang dan sangat indah dari malam-malam sebelumnya. Tidak berselang lama kemudian, Bayu menyusul keluar dari dalam rumah dengan membawa nampan kayu berisi 2 cangkir teh melati hangat. Ia meletakkan cangkir teh tersebut di atas meja kayu kecil yang berada di samping kursi goyang tempat Nyi Sulastri duduk. Aroma wangi teh yang diseduh dengan air mendidih dari tungku kayu segera menyebar memenuhi udara di sekitar teras depan. Bayu kemudian duduk bersila di atas lantai teras yang bersih, memandangi hamparan halaman luas yang gelap, namun terasa sangat aman. Mereka menikmati kebersamaan malam itu dalam keheningan yang nyaman. Nyi Sulastri mengangkat cangkir tehnya perlahan, menyeruput cairan hangat tersebut sambil terus menatap bintang-bintang di langit malam yang gelap gulita. Ia memecah kesunyian dengan mengucapkan kata terima kasih yang sangat dalam kepada pemuda yang duduk setia di dekatnya itu. Terima kasih Bayu. Kau telah mengorbankan masa mudamu hanya untuk melindungi rumah dan diriku dari segala macam ancaman selama ini. Ucapnya pelan. Suara janda anggun itu terdengar sedikit bergetar karena menahan rasa haru yang tiba-tiba memenuhi seluruh relung hatinya malam ini. Pengorbanan pemuda itu memang sangat luar biasa besarnya. Mendengar ucapan terima kasih yang tulus dari kakak iparnya, Bayu menolehkan kepalanya dan membalasnya dengan senyuman yang sangat hangat. Ini adalah sumpah setiaku kepada almarhum kakak. Dan menjaga Anda adalah sebuah kehormatan terbesar dalam hidup saya. Nyi Sulastri, jawabnya. Jawabannya yang sangat tegas dan penuh dengan kesopanan itu kembali menegaskan komitmennya yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun.
Ia tidak pernah menganggap tugas pelindungan ini sebagai sebuah beban penderitaan, melainkan sebagai bentuk cinta kasih keluarga. Bayu kembali memandang ke arah jalanan desa yang kini sudah sangat sepi. Keduanya kemudian teringat kembali pada peran besar Ki Jatmiko sang pembuat gula aren yang telah membantu membongkar rahasia tersebut. Bayu merasa sangat berhutang budi pada kebijaksanaan pria tua renta yang tinggal menyendiri di dalam gubuk dekat hutan itu. Nasihat Ki Jatmiko tentang menjaga akar pohon agar tidak tumbang ditiup angin benar-benar menjadi sumber kekuatan mental baginya kemarin. Ia berencana untuk mengunjungi rumah Ki Jatmiko esok pagi guna memberikan penghormatan khusus dan membalas kebaikan hati sesepuh desa tersebut. Orang baik selalu dikelilingi oleh kebaikan yang jauh lebih besar. Di kejauhan, terdengar suara kentongan bambu, dipukul beberapa kali oleh petugas ronda malam yang berkeliling menjaga keamanan lingkungan desa Karanganyar. Suara ritmis ketukan bambu itu menggema memecah kesunyian malam, memberikan pertanda bahwa desa ini benar-benar aman dari segala bahaya apapun. Beberapa bapak-bapak yang sedang bertugas ronda menyempatkan diri berjalan melewati depan rumah Joglo, menyorotkan lampu senter mereka ke arah pekarangan. Mereka melambaikan tangan dengan ramah saat melihat Bayu dan Nyi Sulastri sedang duduk bersantai menikmati teh di teras depan. Kedekatan sosial ini sungguh menyejukkan hati siapa saja. Cahaya bulan purnama mulai perlahan-lahan menampakkan dirinya dari balik awan tipis, menyinari atap genteng rumah Joglo dengan warna perak memukau. Rumah besar yang selama ini sering dianggap memiliki aura kelam, kini tampak sangat megah dan penuh dengan berkah kedamaian malam. Tiang-tiang kayu jati penyangga pendopo berdiri sangat kokoh menantang waktu, seolah menjadi saksi bisu atas ketangguhan keluarga ini melewati badai besar. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan masa lalu yang kini telah berdamai dengan kenyataan masa kini berkat pengorbanan seorang adik. Sejarah keluarga ini terselamatkan secara gemilang. Berbeda dengan hari-hari kelam, saat keponakan tamak itu masih berkuasa mengendalikan semua aturan di rumah. Kini malam terasa sangat manusiawi. Bayu tidak lagi harus tidur di atas tikar lusuh berlubang yang diletakkan sembarangan di atas tanah luar pagar bambu berdebu. Nyi Sulastri telah menyiapkan sebuah kamar khusus yang sangat layak dan bersih di bagian paviliun samping rumah untuk adik angkatnya. Kamar itu memiliki ranjang kayu yang empuk dan lemari pakaian yang sangat bagus untuk menyimpan baju lurik bersih milik Bayu. Keadilan akhirnya berpihak pada orang yang paling bersabar ini. Sumur batu tua di sudut pekarangan belakang rumah Joglo itu kini tampak berdiri tenang di bawah siraman cahaya bulan purnama. Tempat yang dulunya sering menjadi saksi bisu betapa kerasnya Bayu bekerja menimba air sambil menahan caci maki kini berubah total. Suara jangkrik bersahutan dari semak-semak bambu di dekat sumur menciptakan simfoni malam pedesaan yang sangat khas dan merdu di telinga. Air di dalam sumur itu memantulkan cahaya bintang dari atas langit, melambangkan kejernihan hati pemuda yang selalu merawat tempat ini. Kedamaian alam menyatu sempurna dengan ketenangan penghuninya malam ini. Nama Danarta kini telah menjadi sebuah cerita peringatan yang selalu dikisahkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka di desa Karanganyar. Kisah tentang pria kota yang tamak dan berakhir dengan rasa malu luar biasa akibat keserakahannya sendiri selalu menjadi pelajaran moral. Warga desa tidak pernah lagi melihat keberadaan pria itu setelah ia meninggalkan halaman rumah Joglo dengan koper besar tempo hari. Kepergiannya bagaikan debu kotor yang ditiup angin kencang jauh meninggalkan desa, tidak menyisakan apapun selain rasa lega di hati warga. Kegelapan hatinya hancur oleh cahaya kebenaran mutlak. Menjelang larut malam, Bayu masih duduk sendirian di teras depan setelah Nyi Sulastri masuk ke dalam kamarnya untuk tidur lelap. Ia memandang ke arah jalan setapak desa yang membentang jauh melintasi hamparan ladang persawahan yang kering, menanti datangnya musim hujan. Pikirannya melayang jauh merenungkan semua perjalanan hidup yang telah ia lalui selama bertahun-tahun dalam penyamaran sebagai seorang pelayan bungkuk hina.
Tidak ada sedikit pun penyesalan di dalam hatinya. Karena semua penderitaan itu telah membuahkan hasil yang sangat manis pada akhirnya. Ia telah berhasil menjaga amanat keluarga tercinta. Awan hitam yang membawa pertanda datangnya musim hujan mulai tampak berkumpul di ujung langit utara desa Karanganyar malam itu. Hawa dingin yang berhembus tidak lagi terasa kering menusuk tulang, melainkan membawa aroma tanah basah yang sangat menyegarkan sistem pernapasan. Tetesan air hujan tampaknya akan segera turun membasahi tanah retak dan memberikan kehidupan baru bagi seluruh tanaman di pelosok desa. Kehadiran hujan ini seakan menjadi anugerah tambahan dari langit untuk merayakan pembersihan nama baik Satria Pelindung di rumah Joglo. Musim kemarau panjang yang penuh penderitaan akhirnya akan segera berakhir. Bayu berdiri dari posisi duduknya di lantai teras, lalu mulai merapikan cangkir teh yang sudah kosong untuk dibawa ke dapur. Ia berjalan memutar mengelilingi rumah Joglo, memastikan semua jendela dan pintu telah terkunci rapat dari dalam untuk menahan angin malam. Langkah kakinya yang kini tegap terdengar sangat mantap menyentuh lantai kayu, memancarkan rasa aman yang luar biasa bagi seluruh penghuni. Setelah memastikan semuanya dalam kondisi aman terkendali, ia berjalan menuju kamarnya di pavilion samping untuk mengistirahatkan tubuhnya yang letih. Malam ini ia akan tidur dengan sangat nyenyak. Desa Karanganyar benar-benar telah kembali menjadi surga kecil yang sangat tenang di sudut tanah Jawa pada malam bersejarah tersebut. Semua kekacauan pikiran, fitnah keji, dan kebencian tanpa dasar yang sempat meracuni warga desa kini telah menguap entah kemana. Rumah Joglo besar peninggalan sang bangsawan akan terus berdiri tegak selama bertahun-tahun ke depan di bawah perlindungan adik angkat setianya. Rahasia besar yang mengubah takdir mereka semua kini tersimpan aman di dalam peti ingatan setiap penduduk desa sebagai pelajaran berharga. Kehidupan akan terus berjalan mengalir bagaikan air sungai pedesaan. Di salah satu warung bambu kecil di ujung desa, seorang pria tua sedang mengisap rokok klobotnya sambil memandang ke langit. Ia tersenyum tipis melihat awan mendung yang mulai menutupi bulan, lalu bergumam pelan memecah kesunyian malam di hadapan teman-temannya. Ternyata benar kata orang tua zaman dulu. Orang yang paling diam seringkali adalah tiang paling kokoh yang menjaga atap rumah, ucapnya. Kalimat sederhana dari warga desa itu melayang lembut terbawa angin malam yang menyejukkan, menutup lembaran kisah panjang di desa Karanganyar. Semua hati kini telah berdamai dengan kebenaran abadi.